Oke sip, makasih. Perkenalkan diri dulu dong. Ya, jadi nama saya Alia Rufada Syukri, bisa dipanggil Alia. Saya dari Prodi D3 Bahasa Inggris Angkatan 2022. Oke, dipanggilnya Alia ya. Oke, Alia kali ini saya wawancarai karena waktu itu ikut Biblio Battle ya. Iya, betul. Oke, waktu itu gimana kesan-kesannya? Kesan saya sih, ini acaranya tuh underrated ya. Oh. Jadi kayak agak sayangnya, ini acara bagus tapi banyak yang nggak tahu gitu deh. Ini bagus, seru, kalian bisa ya pertama pasti ketemu teman-teman dari ya, ketemu teman-teman dari jurusan lain, itu pertama. Kedua juga kalian lebih bisa ke expose sama resource bahasa Jepang dan bahasa Inggris juga lainnya, dan itu resource itu juga gak main-main gitu, seru dan sangat penuh insights lah gitu ya. Oh, oke. Terus rame nggak sih kemarin? Lumayan rame, soalnya kita kemarin juga ada acara lain gitu ya. Jadi selain kita ada Biblio Battle, kita juga ada acara bikin furoshiki yang kayak seni bungkus-bungkus Jepang pakai kain. Ya. Terus waktu itu presentasiin buku apa? Jadi buku yang saya presentasikan waktu itu judulnya Handbook of Modern Japanese Grammar. Itu bukunya isi tentang grammar atau tata bahasa Jepang. Itu bukunya juga cukup tua gitu ya, tahun 81 diterbitinnya. Tapi meskipun kayak tua gitu, saya seneng banget baca buku itu karena saya bisa tahu saya bisa tahu tata bahasa Jepang secara top down gitu. Jadi saya mau lihat dulu peraturannya, terus nanti abis itu saya apply, saya coba tes lah gitu pengetahuan saya pakai buat baca buku anak-anak bahasa Jepang gitu, buat saya belajar bahasa Jepang. Oh, wah keren banget. Berarti belajar dulu dipakai buku tadi, terus ngaplikasiin hasilnya dengan baca buku anak-anak gitu ya? Iya, karena kalau buku anak-anak saya rasa tuh lebih, karena mungkin bahasanya pasti sederhana gitu ya. Iya. Terus juga kalau menurut saya tuh bilangnya saya memperlakukan otak saya dalam bahasa asing tuh kayak otak anak-anak gitu. Jadi kayak pas lagi pertama kali belajar bahasa itu kan kayak kita kan nggak pakai bahasa yang rumit gitu, nggak pakai style yang rumit. Jadinya saya coba aplikasiin itu ke bahasa yang lagi saya pelajari. Oh, itu strateginya keren banget. Oke. Coba aja sih. Terus respon teman-temannya yang kemarin di Biblio Battle tuh gimana? Responsnya sih menurut saya mereka cukup responsif kayak gitu. Misalnya mereka engaged sama diskusi tentang buku, terus juga mereka tertarik sama buku-buku yang bukan cuma buku yang saya presentasiin, tapi juga buku-buku battler lain yang presentasiin gitu. Dan mereka juga tanya-tanya, itu bukunya kira-kira cocok buat siapa ya gitu. Jadi kayak mereka cukup engaged juga. Sip, makasih. Jadi mungkin orang yang nggak suka buku tuh bisa merehabilitasi dirinya ke event itu, ya nggak sih? Iya, jadi kalau menurut saya sendiri sebenarnya lagi sejenis membangun ulang kebiasaan baca. Jadi mungkin gara-gara HP dan mungkin sekarang karena eranya banyak konten di berbagai macam platform gitu. Jadinya saya emang kurang baca. Nah, sekarang tuh saya beberapa tahun belakangan saya mencoba membangun kembali kebiasaan baca gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat bisa dilakukan gitu ya. Jadi jadi jangan terlalu discouraged gitu kalau ngelihat orang yang baca bukunya banyak banget, tapi bisa kok pelan-pelan ngebangun ulang itu, karena itu sesuatu yang menurut saya ngerasain rewardnya gitu dari banyak baca gitu. Jadi ya akuin aja. Oke. Tapi ngasih instruksi ke diri sendiri, ayo kamu rehabilitasi, itu susah kayaknya deh. Kayaknya emang susah, jadi kayak banyak hal gitu kan, membangun kebiasaan itu kan emang susah ya. Jadi dari hal yang gampang dulu ya. Ya, jadi jangan terlalu don't be too hard on yourself like gitu. Oke, sip. Keren banget. Terus ini kan ruang baca Komaru Bunko itu kan kesannya tuh Jepang banget. Tapi sebenarnya ada buku bahasa Inggris di sana ya? Ya, banyak banget buku bahasa Inggris. Buku yang waktu itu yang saya presentasi di Biblio Battle waktu itu juga bukunya dalam bahasa Inggris, dan itu satu dari banyak
sebenarnya. Jadi ada yang buku bahasa Inggris itu saya kemarin baru baca tentang kayak cerita pendek gitu. Terus ada juga kumpulan esai gitu. Emang mungkin kalau misalnya itu agak topiknya mungkin agak niche atau agak kayak spesifik banget, tapi ada juga kok yang kayak misalnya tempat-tempat wisata Jepang gitu. Terus kalau misalnya mau ngeliat gambar-gambar cantik gitu bisa, itu bukunya dalam bahasa Inggris juga. Jadi banyak variasi tingkat kesulitannya juga macam-macam ya. Oke. Terus dari ini kan Alia sering main tuh ke ruang baca Komaru Bunko. Dari seruangan itu buku yang paling berkesan apa? Buku yang paling berkesan sih yang selain buku yang saya presentasiin, itu tuh ada yang sebenarnya saya lagi baca, judulnya Nation of Science kalau nggak salah. Jadi itu bukunya kayak sejenis dekonstruksi Jepang, tapi nanti dia bikin Jepang imajinasi penulisnya ini. Penulisnya itu bukan orang Jepang sih, kalau saya kayak orang Barat lah ya gitu. Jadi menurut saya itu perspektif yang unik dan menurut saya cukup berkesan. Bahasanya agak berat emang, agak kayak karena kita harus mendekonstruksi sesuatu, dia sendiri abis itu merekonstruksi lagi. Jadinya ya emang mungkin agak terlalu spesifik gitu atau gimana gitu, tapi itu menurut saya berkesan karena saya nggak pernah mikir kayak gitu ya. Jadi saya ngajak saya mikir lah. Dapat sudut pandang baru gitu ya. Oke. Terus ini kan kayaknya saya pribadi ya jarang lihat ada anak dari prodi Inggris yang main ke situ. Mungkin ada kemungkinan nggak tahu juga bahwa di situ ada buku bahasa Inggris ya sebenarnya. Nah, mungkin saya pengen Alia kasih pesan mungkin ya buat teman-temannya di prodi Inggris tentang ruang baca ini gimana tuh? Jadi pesan saya buat anak-anak mahasiswa dari prodi bahasa Inggris sebenarnya, jadi Komaru Bunko itu tuh bukannya cuman isinya itu bukan buku bahasa Jepang doang, dan isinya ada buku bahasa Inggris juga, dan kalian tuh bisa ngelihat perspektif kalau misalnya dengan membaca itu sendiri tuh bisa bener-bener membuka banget wawasan kalian. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak berat banget kayaknya mau baca buku apalagi kayak di perpustakaan kayak semuanya buku gitu, mungkin kalian terintimidasi gitu ya. Tapi jangan takut, soalnya membaca itu sebenarnya sejenis memberdayakan kalian atau empowering gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu kenapa kalian harus ke spesialis atau ke orang yang ahli dulu, kenapa mesti nunggu. Jadi mendingan kalian coba aja dulu ngertiin topik yang pengen kalian ngertiin. Tapi kalaupun kalian nanti ujung-ujungnya nggak ngerti, tapi yang penting kalian udah nyoba gitu ya. Jadi meskipun dari luar juga Komaru Bunko itu kelihatannya, atau ruang baca itu kelihatannya kayak isinya Jepang semua gitu, ketengin aja, main aja gitu. Soalnya kalaupun isinya Jepang semua, kalaupun isinya Jepang semua juga, which is not the case ya, karena banyak buku bahasa Inggris juga, itu bakal ngebuka banget wawasan kita terhadap budaya lain atau terhadap perspektif lain. Oke, jadi mungkin kalau yang nggak suka baca bisa ambil buku yang banyak gambarnya dulu ya, bisa bertahap gitu ya? Iya, bisa bertahap, mau hati kalian aja gitu. Dan jangan terlalu keras sama dirinya sendiri gitu. Ya, jangan terlalu kayak, gak bisa, udah deh nggak usah aja gitu. Kayaknya jangan kayak gitu. Santai aja ya? Iya, nyantai aja. Oke, sip. Alia, makasih banyak waktunya hari ini. Ya, makasih banyak juga, saya sudah meluangkan waktu buat nanya-nanya saya. Oke.